We've tuned in. The call is clear. God is speaking. Can you hear? The question remains bold and true. Are you ready for change, or are you still waiting? Samuel was chosen, set apart. He obeyed God's voice with all his heart. You are also called to speak, to stand. Romans 12 verse 2. Be transformed by the renewing of your mind so that you may discern what is the will of God. You can't stay the same. You must decide. Will you step forward or running away? This is the moment, no time to delay. Will you get changed? Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus. Kita percaya buat setiap pengorbanan Tuhan Yesus sangat luar biasa dalam hidup kita. Karena kasih dan anugerahnya begitu besar. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi ini, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu sepanjang hidup kami selalu baru dan tidak pernah berubah. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pengorbanan-pengorbanan-Mu yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Sebentar lagi kami akan memuliakan nama-Mu, memasyurkan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, dari
tetap dalam hadirat Tuhan. Mari saudara, kita lebih dalam lagi menghadap Tuhan. Kita naikkan syukur kita, pujian. Hanya Dia yang layak disembah. Yesus Tuhan kita.
Engkau Tuhan. Kami mau Tuhan roh kami diperbarui setiap hari ya Bapa. Terima kasih Tuhan, lawatan-Mu sungguh luar biasa dalam sepanjang hidup kami. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Amin. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, ku mengasihi-Mu. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Terima kasih Bapak atas anugerah-Mu yang sempurna pada hidup kami Bapak.
Engkau menjamah kami melalui Roh Kudus-Mu. Engkau memberikan kami kekuatan baru. Engkau akan memberikan langkah-langkah kami ke depan melalui hal-hal yang baru, di mana Engkau telah melahirbarukan kami semua, Bapa. Dan Engkau juga akan memberikan pertobatan-pertobatan yang baru juga pada hidup kami, agar kami dalam melakukan ketidakbenaran, melakukan kebodohan, agar kami dapat dibenarkan oleh firman-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, hanya firman-Mu yang berkata-kata pada hidup kami, baik di minggu pagi ini, Tuhan. Firman-Mu yang membenarkan hidup kami, firman-Mu yang menyucikan hidup kami, agar kami tetap di jalan-Mu, agar kami tetap sesuai untuk Kau kuduskan, Kau benarkan, dan Kau muliakan, Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, amin. Shalom. Tema hari ini saya bahasnya udah kayak mau memperingati Paskah. Jadi Paskah akan di bulan April, akan ada Jumat Agung dan akan ada memperingati Paskah. Saya ambil judul pertobatan si perampok, sebenarnya bisa pertobatan si penjahat. Mungkin ini banyak dibahas oleh para pendeta, tapi saya baru mendapatkan sesuatu di sini. Dan semoga bisa Bapak Ibu juga bisa mendapatkan sesuatu yang Tuhan Yesus ingin sampaikan kepada kita. Perikop ini adalah Yesus disalibkan, yaitu di Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Akan saya bacakan. Lukas 23 ayat 33 sampai 43. Perikop Yesus disalibkan. Ayat 33. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ, dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Ayat 34, Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Ayat 35, orang banyak berdiri di situ dan melihat semuanya. Pemimpin mengejek dia, katanya, "Orang lain ia selamatkan, biarlah sekarang ia menyelamatkan dirinya sendiri, jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah." Ayat 36, juga prajurit-prajurit mengolok-ngolok dia, mereka mengunjukkan anggur asam kepadanya. Ayat 37, dan berkata, "Jika engkau adalah raja orang Yahudi, selamatkanlah dirimu." Ada juga tulisan di atas kepalanya, "Inilah raja orang Yahudi." Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, "Bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami." Ayat 40, tetapi yang seorang itu penjahat sebelahnya atau perampok sebelahnya menegur dia, katanya, "Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama?" Ayat 41, "Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah." Ayat 42, lalu ia berkata kepada Yesus, "Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja." Ayat terakhir ini adalah inti dari perkataan Yesus disalib. Perkataan pertama adalah tadi, "Ya Bapa, ampunilah mereka." Ya, perkataan kedua adalah kata Yesus kepadanya di ayat 43, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini sebenarnya luar biasa sekali. Berarti manusia itu berdosa bukan berbuat salah kepada dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Manusia berdosa adalah berbuat salah kepada Tuhan. Daud aja menulis di Mazmur 51 ayat 6, "Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kuanggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu." Dosa yang terbesar sudah jelas dari ayat tadi perikop ini, bisa dilakukan manusia adalah penghinaan terhadap utusan Allah, utusan khusus Allah, yaitu adalah Yesus Kristus. Tidak ada dosa yang lebih besar daripada penghinaan terhadap salib atau segala sengsara Yesus di kayu salib. Tidak ada dosa yang lebih besar selain daripada ketidakpercayaan kepada Yesus Kristus. Tapi bagusnya adalah
meskipun manusia memiliki klimaks dosa yang paling tinggi, memiliki puncak dosa yang paling tinggi, anugerah pengampunan Allah mencapai klimaks yang lebih tinggi lagi. Ketika Kristus berkata, ya Bapa ampunilah mereka. Tidak banyak orang-orang mendengarkan perkataan Kristus ini, kecuali orang yang bersimpati atau orang yang mencintai Yesus. Kristus tidak mungkin berkata-kata apa-apa atau mungkin malah diem. Misalkan di hadapan Kayafas, di hadapan Pilatus atau di hadapan Herodes Antipas. Berarti perkataan yang keluar dari mulut Kristus ini adalah perkataan yang paling manis, indah dan penuh berkat. Bukan perkataan kutuk, sungut-sungut, keluhan dan melainkan malah melakukan pengampunilah. Bapa ampunilah mereka. Jadi orang yang tidak mengikuti atau mencintai Yesus pasti tidak akan memperhatikan perkataan Yesus yang seperti ini. Kebanyakan orang-orang yang tidak mengikuti Yesus atau tidak mencintai Yesus, dia akan memperhatikan fokus pada peristiwa-peristiwa yang di luar saja. Mereka malah memaku Yesus, setelah itu mendapat upah, mereka malah melontarkan kebencian, kedengkian, dan iri hati. Pikiran-pikiran mereka jelas dikuasai oleh hal-hal yang jahat, dikuasai oleh kotoran-kotoran yang mengacaukan. Malah mereka tidak ada merasa ketenangan hati. Mereka mengalami, kalau kata-kata Yesus ini tidak membuat tenang bagi mereka gitu. Kita juga sama, terkadang kita mendengar firman Tuhan saat dosa menguasai kita dengan khotbah, ada bagian khotbah yang indah tapi tidak bekerja, tidak mempengaruhi hidup kita. Setelah hari Minggu kita Senin sampai Jumat sampai Sabtu tetap sama aja. Padahal tiap minggu kita datang mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan indah, tetapi Roh Kudus tidak mungkin sia-sia, tidak mungkin bekerja seperti tadi. Roh Kudus jamalah kami, penuhilah kami. Jadi jika firman Tuhan sudah disampaikan, tidak akan sia-sia. Jelas di situ tadi, di bawah kayu salib ada suara yang memaki Yesus. Mereka berkata, orang lain ia selamatkan, biarlah ia menyelamatkan dirinya sendiri. Jika ia adalah Mesias, orang yang dipilih Allah. Loh, kamu Mesias, orang yang dipilih Allah. Selamatkanlah dirimu sendiri. Dan jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Yesus diejek, Yesus diolok-olok, dilontarkan bagaikan pedang yang sedang memecahkan hati Yesus dan jiwa Yesus. Di mana Yesus sangat mencintai umat manusia. Yesus tidak membalas, dia tenang. Di dalam ketenangan ia menunggu dan menyerahkan seluruh hidup kepada Bapa yang telah merencanakan mengutus, memimpin dia selama 33,5 tahun. Di dalam dunia yang begitu gawat, najis dan kotor ini. Puncak kesengsaraan Yesus, ejekan-ejekan lain adalah ejekan dua perampok yang berada di sebelah kanan dan sebelah kirinya. Di mana mereka juga disalib loh, sama-sama disalib loh, merasakan sakitnya, merasakan darahnya juga menetes. Mereka juga mengejek namanya Yesus. Siapakah perampok ini? Berhak untuk mengolok-olok, seorang perampok mengolok-olok. Mereka adalah orang yang berdosa, mereka adalah orang yang merampok, membakar, dan melakukan segala macam kejahatan juga mengolok-olok Yesus. Apakah orang seperti ini berhak mengejek Yesus? Lukas 23 ayat 33 tadi berkata, dua perampok disalibkan di sebelah kanan dan sebelah kiri. Matius 27 ayat 44 berkata, bahkan penyamun-penyamun yang disalibkan bersama-sama dia mencelanya, demikian juga. Di Markus 15 ayat 32 berkata, baiklah Mesias Raja Israel itu turun dari salib, disuruh turun dari salib supaya kita lihat dan percaya. Bahkan kedua orang yang disalibkan bersama-sama dia, dengan dia mencela dia juga. Siapa bilang Yesus tidak diolok-olok, siapa bilang Yesus tidak diejek. Yesus ditaruh di tengah-tengah manusia. Yesus diangkat tinggi sebagai orang terkutuk. Di tengah-tengah orang-orang berdosa yang disalibkan, Yesus juga turut disalibkan, bukan cuma di kanan kiri, tapi Yesus disalibkan di tengah. Itu sebagai anggapan di mana adalah orang yang paling berdosa yang berada di tengah-tengah orang yang berdosa yang disalibkan. Di Yesaya 53:9 sudah dinubuatkan, orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam matinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu
tidak ada dalam mulutnya. Tidak melakukan apa-apa, tidak bersalah, tidak berdosa. Diejek, diolok-olok. Bapak Ibu pernah diejek sama teman? Atau diejek sama siapa? Pernah? Ya kalau diejek gimana Bapak Ibu? Biasa aja? Marah Bu? Ya Bapak Bu, normal Bu. Itu Bu. Ya kalau yang ngejek orangnya lebih tinggi, marah nggak kita Bu? Hah? Diejek, kira-kira kalau diejek orang lebih tinggi kita masih memaklumi ya karena dia lebih tinggi dibanding kita. Kita belum seperti dia gitu. Atau tetap marah juga. Gitu. Jadi kalau yang ngejek adalah di sini adalah yang ngejek adalah orang yang tidak karuan, orang yang tidak bermoral, orang yang tidak berpengetahuan. Dua perampok itu adalah orang yang seperti itu. Tapi Yesus apa? Tadi kita baca di perikopnya, Yesus tetap tenang karena doanya di atas kayu salib bukan untuk kita saja tapi juga untuk dua orang perampok tersebut. Bukankah Yesus Kristus sabar? Sabar gak Yesus? Sabar gak Bapak Ibu? Kesabarannya besar, tapi kesabarannya ini kita harus tangkap. Kita tidak boleh berkompromi atau terus menerus berbuat dosa. Atau jangan salah mengartikan kesabarannya ini, wah enak lah Tuhan kan baik. Tuhan kan murah hati, kasih karunia-Nya kan sungguh besar, kita nyanyi tadi kasih ini kasih menyelamatkan, kasihnya besar. Wah santai aja lah, saya berbuat juga tidak apa-apa. Tapi maksud kesabaran dan toleransi Allah adalah demi apa? Demi memberi kesempatan bagi kita untuk bertobat. Kalau soto babat memang enak, benar. Tapi kalau bertobat belum tentu enak. Dalam setiap zaman, mungkin zaman sekarang, apalagi zaman sekarang adalah banyak sekali gejala-gejala di mana namanya arus massa, berarti banyak para penonton yang di peristiwa perikop tadi, penonton peristiwa penyalipan ini mengejek mereka yang disalibkan adalah suatu, kayak ngejek aku yang ngejek, kayak ngejek aku yang melu. Di sini juga banyak, kalau ada seseorang melakukan kesalahan dikit, ikut-ikut jadi menyalahkan orang tersebut. Di dalam dunia rohani juga ada. Oh orang itu memuji Tuhan. Oh orang itu memuji Tuhan loh. Saya juga harus memuji Tuhan. Orang itu ke gereja loh. Saya juga harus ikut ke gereja. Tapi kita memuji Tuhan ini karena kita ikut-ikut sama teman saya. Saya datang ke gereja ini karena saya ikut-ikut sama keluarga saya yang terpaksa ngajak saya. Atau memang karena saya tahu untuk apa saya datang ke sini. Untuk apa saya memuji Tuhan. Atau merupakan suatu keharusan yang harus kita lakukan. Bukan karena dipaksa tapi karena bersyukur kepada Tuhan. Jadi di saat orang menderita terkadang mudah melemparkan perkataan-perkataan yang jahat kepada yang lain. Berarti normal banget orang yang menderita pasti mudah melemparkan perkataan yang jahat ketimbang perkataan yang baik. Dalam ejekan massa dan teriakan seorang perampok yang tidak bertobat, ada juga perampoknya ngomong, jika engkau adalah Raja Yahudi, selamatkanlah dirimu. Ini juga seruan iblis, satu penyangkalan terhadap Kristus, berbeda dengan konsep kristologi dalam ajaran Alkitab, di mana Kristus ini apakah harus mengalami kesengsaraan atau tidak Bapak Ibu? Kristus ini apakah harus mengalami kesengsaraan atau tidak? Harus mengalami kesengsaraan Pak, Kristus ini. Kristus tidak mengalami, jikalau Kristus tidak mengalami kesengsaraan, dipaku di kayu salib, maka tidak ada jalan pengampunan. Maka tidak ada pengantara yang bisa memperdamaikan manusia dengan Tuhan Allah. Teriakan iblis bukan cuma di Golgota, tapi teriakan ini sudah dicobai iblis pada saat pelayanan Yesus di Matius 4 ayat 8 sampai 10, di mana iblis mengatakan kepada Yesus untuk menyembah iblis dan memberikan segala kerajaan dunia dan kemegahannya. Tapi Yesus berkata apa? Enyalah iblis, sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Yesus harus dipermalukan. Merupakan proses untuk menguji ketaatannya di hadapan Tuhan Allah.
Lalu datang suara iblis melalui mulut si perampok ini yang tidak bertobat. Turun aja. Yesus turun dari salib. Tetapi Yesus tidak menerima cara seperti itu. Perampok ini bisa dibilang juga fisiknya kuat. Tetapi dia tidak mempunyai tanggung jawab atau pendirian di hadapan Allah. Melainkan tadi seperti yang saya ngomong, hanya seorang yang ikut-ikutan. Memiliki pengenalan akan dosa. Oh, saya tahu dosa. Tapi tidak sadar bahwa arti dosa itu seperti apa. Perampok ini tidak mengindahkan titik pusat wahyu Allah, di mana yang amat penting yaitu Kristus. Waktu Kristus sengsara, di mana dia pasti orang kenal ini. Dia kenal perjanjian lama, karena kalau di Yahudi, orang Yahudi itu harus masuk ke dalam rumah ibadat itu sejak mereka usia 5 tahun. Belajar firman Tuhan si perampok ini hanya separuh saja mungkin pengenalannya, tidak tepat atau mungkin belum tuntas. Efeknya imannya guncang, rohaninya timpang. Saya mengetahui Kristus, tapi hanya percaya Kristus kalau dia sebagai Kristus sebagai penyelamat, kalau dia melakukan hal-hal besar di dunia ini. Saya percaya Kristus kalau Yesus Kristus melakukan penyembuhan kepada hidup saya. Saya percaya Kristus kalau Yesus Kristus membangkitkan keekonomian saya. Tapi kalau tidak terjadi, apakah saya tidak percaya Kristus? Apakah kita juga percaya seperti itu Bapak Ibu? Apakah kita perampok ini salah, tidak mengetahui kesengsaraan Kristus, di mana sebagai pusat wahyu Allah yang harus terjadi, perampok ini tidak takut akan Allah, perampok ini tidak bersedia untuk berjumpa dengan Allah. Nabi Amos berkata dalam Amos 4 ayat 12, maka bersiaplah untuk bertemu dengan Allahmu. Itu perampok yang keras hati. Saya tidak tahu sebelah kanan apa sebelah kiri, detailnya saya kurang tahu. Tapi ada juga perampok yang bertobat. Jadi ada kabar baik di mana perampok yang satunya lagi memiliki pengalaman sama, disalibkan, disiksa, tapi dia merespon atau menyimpulkan yang berbeda, di mana responnya yang satu keras, yang satunya tidak. Setiap detiknya yang disalibkan itu dua perampoknya sama dengan Yesus, di mana pasti mengalirkan darah, sakit sekali, disiksa sampai urat sarafnya itu mungkin sudah dipaku, membuat para perampok ini mungkin berteriak-teriak, menggeliat yang kita tidak tahu detailnya karena kita juga tidak berada di situ. Tapi ada sesuatu yang sama, tapi bedanya adalah perampok yang satu ini keras, yang perampok yang satu ini adalah bertobat, mengalami perubahan yang hebat. Tapi kan bertobat ini karena siapa? Bertobat ini karena pengaruh siapa? Kok bisa yang satu enggak bisa, yang satu bisa? Karena siapa? Karena sikap Kristus di kayu salib. Dilihat si perampok, meskipun Kristus mengalami keadaan sedih, mengalami menyakitkan, tapi dia tidak berteriak-teriak. Ya, wah kita enggak bisa kayak Mas Agung. Saya kalau sakit selalu berteriak. Enggak sakit aja berteriak. Padahal Tuhan Yesus kita disuruh mungkin si perampok yang bertobat ini mikir, wah aku enggak enak sama ibuku, aku enggak enak sama orang tuaku, aku enggak enak sama teman-temanku yang baik, atau kebalikannya, kenapa hidupku jadi rusak, kenapa aku kumpulan sama kawan-kawan yang merusak aku. Mungkin suara itu berngiang-ngiang di kepalanya, ada juga suara-suara yang lain berteriak di kepalanya perampok yang bertobat ini. Hei, kamu bunuh aku, kamu menyakiti aku, kamu membakar iniku. Kita enggak tahu. Hati nuraninya perampok ini bergejolak. Sampai Pilatus memutuskan harus disalibkan. Bagaimana? Apakah kita tidak sadar tentang akibat dari dosa? Kira-kira Bapak Ibu kalau melakukan dosa, sadar sebelum melakukan dosa, atau sudah jatuh dan gagal pasti baru sadar? Dua-duanya Pak, wah luar biasa, mantap berarti ini Pak. Jadi di saat sebelumnya ini sudah sadar, berarti bisa kemungkinan tidak melakukan Pak ya. Tapi kalau yang sudah nomor 2 ini Pak,
pasti melakukan. Gitu ya. Kita S2 ya. Kita lebih baik berbahagia menangisi di saat kita mau melakukan dosa, kita lebih baik menangis sebelum berbuat dosa. Jangan sampai kita menangis tapi karena sudah berbuat dosa. Jadi perampok ini mendengar suara dari Yesus, perampok yang bertobat, di mana ya Bapa ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Mungkin posisinya kan disalib ya. Mungkin air matanya bercucuran juga kita tidak tahu. Hati nuraninya yang paling dalam ini juga membutuhkan penghiburan, kehausan. Dia mengusap juga tidak bisa. Tapi dia melihat Yesus, melihat sinar matanya tertuju kepada Kristus yang terpaku. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa manusia. Kalau Bapak Ibu baca Wahyu banyak sekali anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Tapi Yesus juga tidak takut dilihat. Yesus sangat suka dilihat. Kalau Bapak Ibu mau lihat juga lebih bagus. Karena barang siapa yang memfokuskan mata rohaninya kepada Kristus, tidak mungkin tidak digerakkan oleh Tuhan. Di tengah-tengah kepicikan, kesedihan, kesengsaraan, kefaksikan, perampok ini dapat melihat dengan jelas air muka Yesus yang penuh kasih, keadilan, keberanian, kebijaksanaan, dan rahmatnya yang sungguh besar dari Allah, di mana mendoakan orang-orang berdosa. Apa yang terjadi pada perampok yang bertobat? Yang pertama adalah mengubah arah. Bapak Ibu sama saya dilahirkan dalam aliran hidup Adam. Betul? Adam menuju ke binasaan. Dilahirkan dengan membawa dosa asal, saya tidak tahu. Mungkin dosa orang tua saya, kakek nenek moyang saya tidak tahu. Kita pasti membawa dosa asal yang menuju kepada kerusakan, pemberontakan kepada Allah. Tapi Bapak Ibu puji Tuhan sekali, cinta kasih Allah dan peperangan Roh Kudus, kita gak tahu, kan gak kelihatan secara kasat mata. Peperangan Roh Kudus ada dalam hati kita, di mana dapat mengubahkan arah yang harusnya kita binasa, kita bisa diubahkan. Tetapi mengapa ada orang-orang yang dalam mendengarkan firman, dalam tiap hari mendengarkan firman Tuhan, tetapi tidak bertobat, malah semakin diserok sama firman, makin berpaling untuk ingin berpaling kepada yang lain. Orang itu merasa bahwa dosanya terlalu besar. Aku kalau di hadapan Allah dosaku terlalu besar, aku tidak layak. Dosaku lebih besar dibandingkan dua perampok ini yang disalibkan. Oh, atau kalau enggak aku harus nunggu, aku harus hidup lebih saleh dulu, aku harus nunggu, aku harus berbuat sesuatu yang lebih baik dulu agar aku bisa bertobat. Siapa yang menjamin bahwa manusia itu dapat diubahkan sendiri sehingga menjadi lebih saleh itu? Saya bertobat, saya diselamatkan. Lukas 2:3 ayat 40 berkata, ini mulai mengubah arah perampok yang bertobat. Tidakkah engkau takut juga tidak kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Yang awalnya dua perampok ini mengejek Yesus bersama-sama, perampok yang ini adalah bertobat dan sudah tidak mengejek Yesus. Malah mengingatkan sama temannya bahwa, tuh gak benar kamu. Kan kita sama-sama dihukum. Berarti orang yang bertobat secara otomatis dia akan sadar, dia akan mengubahkan arah dari kebiasaan dia yang lama. Dia malah mengambil suatu keputusan yang awalnya mengejek, tidak jadi mengejek, malah memberitahu temannya yang masih belum bertobat. Berarti ada perubahan drastis yang terjadi dalam rohaninya, mengubah arah. Yang kedua, mengenal arti dosa dan bertobat. Tadi kita ngomong, jangan sesali hukuman, tapi sesali perbuatan dosa. Pada waktu sudah berbuat dosa, jangan nyesali hukumannya. Daud berkata, ia rela menerima hukumannya yang harus ditanggungnya. Hukuman tidak disesali. Tapi yang disesali adalah perbuatan dosa. Lukas 23 lanjutannya ayat 41, kita memang selayaknya dihukum. Sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah.
perampok ini sadar kita selayaknya dihukum. Kita selayaknya menerima balasan yang setimpal. Perbuatan kita tuh layak banget kita dihukum. Tetapi orang ini siapa? Yaitu Yesus tidak membuat sesuatu yang salah. Berarti perampok yang bertobat sadar diri. Saya patut dihukum. Tapi jangan sesali hukumannya, tapi sesali perbuatan dosa. Yang ketiga, menerima karya Kristus. Perampok yang bertobat ini bisa melihat suatu keindahan, melihat suatu kemanisan, keajaiban, dan rasa ilahi yang terus terpancar dari Kristus. Bapak Ibu bisa? Amin, luar biasa. Pak Bambang luar biasa. Kita harus juga mulai melihat keindahan, atau kita mungkin sudah berada dalam proses ini terus. Keindahan, kemanisan, keajaiban, dan rahasia ilahi yang terpancar dari Kristus. Bukan terpancar dari hal-hal yang membuat kita indah, hal-hal yang membuat kita manis, hal-hal yang membuat kita ajaib. Ada ilustrasi bunga ini yang sebelah kiri bunga palsu. Yang anggap aja ini saya ambil dari taman bunga asli. Perbedaannya apa Bapak Ibu? Bentuknya sama, mungkin bisa ya bentuknya sama. Harumnya bisa juga dinego sama, benar. Tapi mungkin harumnya lebih harum yang asli. Tapi zat yang asli ini punya zat di mana dia terbentuk dari bunga yang pertama. Sedangkan yang plastik jelas dibikin oleh manusia. Mungkin tahan lamanya jelas tahan lama yang palsu. Betul? Tapi tahan lama secara bentuk. Karena kalau yang asli bisa layu. Tapi keharumannya kalau yang plastik kita peras lagi kayak disiksa, diperes, disuling. Baunya akan menjadi bau aslinya, zat-zat yang asli. Yaitu baunya enggak enak. Sedangkan yang asli membawa keharuman. Demikian juga Kristus sumber dari hidup, dirinya adalah hidup dan kebangkitan, dia disiksa, diperas. Yang keluar apa Bapak Ibu? Bukanlah kepahitan, kejahatan, balas dendam, tapi adalah cinta kasih, keadilan, kesucian. Jadi disitulah perampok yang bertobat ini bertanya, siapakah dia? Bukankah sakit yang dideritanya sama dengan yang aku derita, tetapi respon dia kok berbeda, respon Yesus kok berbeda. Kenapa dia itu kuat, kenapa dia itu sabar, kenapa begitu berani menanggung kesengsaraan ini yang tidak bisa ditahan, dan kenapa aku gak ngerti ya kenapa dia ini, dan kenapa Yesus yang tidak bersalah ini disalibkan. Tapi perampok ini langsung mungkin melalui kekuatan Roh Kudus juga perampok ini langsung menerima dengan yakin, melihat keindahan, kemanisan, keajaiban dan rahasia Allah dia terbuka di dalam dirinya. Yang keempat, iman yang tertuju kepada Yesus Kristus. Ini sebenarnya saya juga baru tahu bahwa imannya perampok ini nggak bisa diremehkan Bapak Ibu. Berarti perampok ini mengetahui Yesus yang dipaku ini adalah Kristus. Kristus adalah pewaris kerajaan Allah, raja di atas segala raja. Si perampok ini jelas tidak mau meninggal, gak mungkin perampok ini merencanakan untuk meninggal. Perampok ini tahu bahwa kematian selalu tiba pada waktu yang tidak direncanakan. Berarti kadang terlalu cepat, kadang di luar dugaan. Perampok ini tahu dirinya segera mati. Ia sadar hidupnya berlainan dengan Yesus. Tadi dia ngomong, Yesus tidak berdosa, Yesus tidak melakukan kesalahan apapun. Perampok ini jelas melakukan kesalahan, perampok ini jelas melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan hal-hal yang baik. Jadi Yesus ini tenang, kenapa dia tidak tenang? Meskipun perampok ini tidak bersedia untuk mati, tapi kematiannya harus adalah fakta yang harus dia terima. Dosa yang mengakibatkan pergolakan di mana saya sudah melakukan dosa, tidak ada ketenangan. Perampok ini sudahkah kita bersedia untuk berjumpa dengan Tuhan? Kita nggak ada tahu. Pada waktu kematian datang sama dengan perampok ini, kita nggak ada tahu. Berarti perampok ini mengetahui
dan Roh Kudus sedang menumbuhkan iman kepada perampok ini. Di hati perampok ini iman dalam hatinya adalah iman yang jauh lebih besar dibanding iman yang siapapun. Mungkin iman perampok ini lebih besar dibandingkan iman Paulus, mungkin lebih besar dari Petrus dan semua rasul yang terbesar di dalam sejarah. Karena pada saat pensaliban yang berani di bawah itu cuma Yohanes. Yohanes nyari ibunya Yesus, nyari itu. Akhirnya yang nanti perkataan ketiga adalah inilah ibuku dan lain-lain. Itu karena Yohanes yang ada di situ, yang lain kemana? Si perampok ini mengenal suatu anugerah pengampunan yang bagi perampok ini amat berarti. Karena kalau kita gak jadi perampok, mana tahu kita diampuni, biasa-biasa aja mungkin. Tapi gak tahu kalau kita ternyata perampok versi yang lain. Kan kita tidak ada yang tahu. Berarti pengampunan ini sangat sungguh berarti bagi perampok ini. Perampok ini tidak memiliki pengampunan sebenarnya karena dia harusnya dijatuhi hukuman mati. Tidak memiliki suatu pengharapan. Jelas perampok ini bagi dunia dibuang. Perampok ini bagi hukum Taurat juga dikutuk. Perampok ini bagi kerajaan Roma juga dibuang. Karena sudah mau dihukum mati. Namun perampok ini mendengar suara Yesus, penebusan, jadi satu sinar cahaya menimbulkan satu pengharapan di mana begitu terang masuk ke dalam hatinya yang bukan saja mengenal sebagai Yesus sebagai Allah, tetapi mengenal Yesus sebagai penebus dosa, bukan hanya menyelesaikan masalah-masalah yang ada di dunia ini, bukan menyelesaikan masalah-masalah politik ataupun militer di dalam dunia ini, tapi perampok ini mengetahui bahwa Yesus menyelesaikan masalah inti dan pokok di mana hubungan manusia yang sudah tidak berdamai dengan Allah. Perampok ini melihat kemuliaan Kristus yang kekal, tahu bahwa kerajaannya pasti datang. Perampok ini sampai meluarkan kata-kata di mana di ayat 42, lalu ia berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Mungkin Bapak Ibu juga sama dengan saya berkata, Yesus ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai Raja. Doa sudah tidak mengejek, sudah mengubah arah, sudah fokus mengerti akan dosa, sudah akhirnya fokus imannya kepada Yesus Kristus. Akhirnya perampoknya berdoa, bertobat. Mungkin berdoa ini dengan melakukan kata-kata yang terputus-putus, yang terbata-bata karena ini posisi di atas kayu salib. Mungkin karena rintihan sakit darahnya. Dia tahu bahwa hari ini gelap. Dia tidak tahu Yesus akan menerima tahta kerajaannya kapan, tapi dia yakin bahwa apabila engkau datang sebagai Raja, ingatlah aku. Dia taunya aku hari ini mau terpisah dengan dunia. Perampok ini mempunyai iman yang agung, fokusnya dan sasarannya tepat, berbobot. Ia tetap yakin dan imannya selalu tertuju kepada Yesus Kristus. Iman bukan merupakan optimisme, iman bukan juga merupakan kredusial, tapi iman ini benar-benar dia tahu bahwa ada salib Kristus yang bersinar, cahayanya mengampuni orang berdosa, yang menerima orang berdosa untuk kembali dalam kerajaan Allah. Kata Yesus bagaimana? Sungguh ini adalah perkataan Yesus kedua yang di atas kayu salib. Kata Yesus adalah, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Berarti perampok ini tahu Yesus disalibkan adalah ketetapan Allah. Bahwa Yesus naik ke atas tahta yang menjadi raja di atas segala raja. Bapak Ibu mungkin banyak mengenal orang yang saya sudah bertobat. Saya juga dulu sama, leader saya ngomong saya sudah bertobat. Ini salibnya buat kamu aja, saya sudah bertobat. Ngapain saya mengikut salib, ini saya sudah bertobat, saya sudah menuju ke pertobatan yang benar. Tapi pertobatan yang emosional, pertobatan yang dilakukan seperti, wah aku bertobat, aku ikut ini, ikut itu, aku bertobat. Tapi kalau dia tidak mengenal namanya Kristus dengan iman yang benar, maka pertobatan tidak menjamin dirinya selamat. Karena Kristus adalah satu-satunya juru selamat dan tanpa pengaliran darahnya, di atas kayu salib tidak ada pengampunan dosa. Tadi ada kata di ayat 43, hari ini
hari ini adalah kalimat yang agung, suatu kepercayaan atau suatu jaminan akan keselamatan dan hidup kekal. Bukan pada saat kita meninggal, tapi pada saat manusia bertobat. Keselamatan dan hidup kekal ini bukan dimulai di saat kita mati, atau kata yang sebelah berkata, mudah-mudahan kamu diterima di sisinya. Bukan kata seperti itu, tapi kamu adalah pasti selamat dan hidup kekal pada saat kamu bertobat. Di jaminan Kristus adalah jaminan yang agung. Keselamatan tidak berdasarkan melakukan hidup keagamaan. Keselamatan juga tidak berdasarkan mengikuti segala hukum Taurat. Keselamatan tidak berdasarkan melalui amal jasa diri manusia itu sendiri. Tapi keselamatan adalah anugerah penuh dari Allah atau sola gratia. Tidak ada lain, tidak boleh ditambah-tambahkan. Anugerah Allah adalah mutlak, anugerah Allah adalah sempurna. Puji Tuhannya, orang yang pertama yang dibasuh oleh darah Yesus adalah orang yang pertama yang diselamatkan oleh Yesus, adalah orang yang di luar jasa manusia, di luar kelakuan manusia, di luar kelayakan manusia. Coba kalau yang di pertama yang diselamatkan dengan versi-versi gini, pasti akal manusia seperti Paulus berdebat dengan melakukan omongan-omongan dengan orang Yahudi. Bagaimana? Tapi Yesus menyontohkan adalah orang yang pertama yang dibasuh oleh darah Yesus, orang yang pertama yang diselamatkan di luar jasa manusia, di luar kelakuan manusia, di luar kerayakan manusia atau sola gratia. Anugerah Allah penuh dan sempurna. Dalam Kristus melalui Roh Kudus Allah menyelamatkan orang bertobat, dan bukan semua orang akan diselamatkan, melainkan orang yang percaya kepada Kristus. Bukan cuma percaya itu kepercayaan saya percaya, tapi saya juga meletakkan kepercayaan diri saya, pikiran saya, kehendak saya kepada Yesus. Hanya bertobat orang yang percaya kepada Kristus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Hanya orang yang bertobat yang mengenal Kristus. Sudahkah Anda berdoa kepada Tuhan dan mengenal Kristus? Oh, saya sudah dibaptis Mas Agung. Saya sudah lahir baru Mas Agung. Saya sudah dibaptis melalui angin, air, Roh Kudus. Tapi dalam kehidupan sehari-harinya kita lupa ada suatu kebenaran atau kepastian yang tidak akan berubah satu pun sampai akhir zaman. Yaitu adalah kebenaran Alkitab yang kita sering lupakan. Kita sering tidak membacanya, atau kita membaca dengan tidak serius, atau kita melupakan hal-hal yang itu penting, yang bisa kita pegang sampai kita nanti Tuhan Yesus menjemput kita. Janji anugerahnya tidak kosong, janjinya juga ada di Alkitab. Kenapa kita selalu minta janji-janji Tuhan? Kenapa kita selalu tidak percaya, kita tidak yakin? Pada semua ada di kebenaran dari firman. Firman yang membenarkan hidup kita, yang sampai ke tingkat tertentu menjadi sulung. Ini ada suatu ayat tadi saya baca tentang pengantara. Ayat 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Itu kesaksian pada waktu yang ditentukan. Berarti Yesus menjadi pengantara, pendamai, yang awalnya kita tidak berdamai dengan Allah, yang awalnya kita di posisi neraka, di posisi yang terpisah dari Allah. Tapi kita melalui penebus Kristus, kita ada suatu pengantara yang bukan cuma dari orang lain. Pengantara ini juga dari Allah sendiri. Allah menjadi manusia dan Allah menjadi pengantara yang awalnya kaya, rela menjadi miskin. Agar kita menjadi kaya, Allah rela dimiskin. Sungguh luar biasa. Barang siapa yang datang Bapak Ibu dan saya, lahir baru boleh sekali. Tapi pertobatan bisa berkali-kali. Di saat kita mengetahui bahwa ini adalah hal kebenaran,
Tuhan memberi kata-kata yang luar biasa. Barang siapa yang datang kepada Kristus akan dijawab apa di ayat 43? Amin. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Bapak Ibu tidak usah nunggu di posisi terakhir, tapi amin. Hari ini engkau bersama aku di dalam Firdaus. Mari kita akan menyanyikan satu lagu banyak dinyanyikan, tapi ini sungguh memberkati bagi saya juga. Kita akan menyanyikan lagu, tapi sebelumnya biar kita mendengarkan intro musik sambil kita merenungkan atau meminta atau berdoa boleh kepada Tuhan agar Tuhan tetap setia dan kita juga mengambil suatu komitmen atau suatu iman yang berasal dari Allah agar kita tetap bersama Yesus sampai akhir. Kita menyanyikan bersama-sama sambil bangkit berdiri. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan. King.
masih Engkau beri waktu atau kesempatan untuk kami bisa bertobat lebih lagi Bapa. Agar iman kami dalam hari ke hari makin Engkau bimbing, makin Engkau isi lebih lagi Bapa. Agar kami tetap dalam track-Mu Bapa. Agar kami tidak melupakan begitu besar penebusan yang berasal daripada Engkau. Agar kami juga bisa melepaskan diri dari ikatan-ikatan yang sampai mengikat sampai keturunan-keturunan kami Bapa. Ampuni hamba-Mu Bapa, apabila mungkin dari dosa-dosa keluarga hamba-Mu atau dosa-dosa para jemaat dari keluarga yang atas-atasnya yang kita tidak tahu. Tapi Engkau sudah menyucikan, Engkau sudah menguduskan, Engkau sudah mematahkan agar kami tidak terseret menjadi binasa, agar kami yang awalnya seteru-Mu Tuhan, tapi kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan, yang Engkau juga ingin membenarkan, menyucikan melalui firman-Mu. Tuhan ampuni kami selalu lupa akan firman-Mu yang tiap hari, yang mungkin ada tapi kami taruh di tempat pojok, atau mungkin kami melupakan dengan kesibukan-kesibukan kami, karena si jahat sangat pintar untuk menyibukkan kami Bapa. Engkau yang tahu melalui Roh Kudus-Mu yang lemah lembut, melalui Roh Kudus-Mu mengisafkan kami dari hal-hal yang harusnya tidak kami lakukan. Karena kami ingin menjadi seperti Engkau Bapa. Kami ingin di saat Engkau datang, kami seperti perampok yang bertobat. Ingat hamba-Mu, apabila Engkau datang Tuhan, kami percaya Engkau selalu mengingat jemaat-jemaat kami juga Tuhan. Engkau selalu mengingat baik kami sebagai orang tua, baik anak-anak kami, baik pasangan hidup kami, baik semua Tuhan keluarga besar YFJ Prodadi, untuk Engkau jamah hatinya, Engkau penuhkan hatinya, bukan hanya dalam memuji dan menyembah saja untuk suatu rutinitas, tapi benar-benar ingin mengenal lebih dalam lagi melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan memberkati. Bapa, hamba-Mu sudah dengan taat menyampaikan pengutusan yang berasal daripada-Mu. Firman-Mu tidak akan pernah sia-sia, dan Engkau meteraikan apa yang sudah kami dengar di dalam loh hati kami yang paling dalam, sehingga ketika kami nanti keluar dari ruangan ini, si jahat tidak akan bisa berkuasa untuk mencuri firman itu. Tapi firman itu, firman pertobatan, akan berakar ke bawah, akan bertumbuh ke atas, berbuahkan buah-buah roh. Bapak berkati hamba-Mu Agung Dewantoro yang sudah dengan taat Engkau utus Tuhan. Engkau tambah-tambahkan hikmat dari tempat maha tinggi, Roh Kudus, pengurapan yang baru senantiasa menyertai seluruh rumah tangganya. Bapak pertumbuhkan dalam kasih, saling mengampuni, saling memperhatikan, saling mencintai satu dengan yang lain. Segala tantangan mereka akan hadapi bersama dengan Engkau. Kau berkati pula bisnis, segala pekerjaan, terlebih lagi untuk panggilan pelayanan. Bapak, Engkau akan pertumbuhkan karena Engkau belum selesai beracara dengan hamba-Mu ini sekeluarga, dan tiba saatnya kelak dia akan luar biasa Engkau urapi menjadi saksi-Mu supaya nama Bapak dipermuliakan. Bapak, kami hendak mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur kepada-Mu, penebus kami yang hidup, dalam bentuk persembahan yang tidak seberapa. Bapak, sucikan, boleh dihimpun untuk mendukung pekerjaan pelayanan di dalam gereja ini. Kalau tahu yang terbaik bagiku, kalau sanggup pulihkan, ku percaya hanya Yesus penolongnya. Setia
seluruh jemaat-Mu yang Kau kasihi, dari yang tua sampai dengan anak-anak, tidak ada satupun yang luput dari perhatian pemeliharaan-Mu, baik suka ataupun duka, dalam keadaan sehat ataupun sakit, dalam keadaan pencobaan sekalipun, tetapi juga dalam kegembiraan. Waktu mereka bersuka cita, maka mazmur-mazmur lagu dinaikkan, puji-pujian dinaikkan ke hadapan-Mu. Tapi ketika mereka berduka cita dalam pencobaan atas izin-Mu, Engkau beri kekuatan, Engkau beri kesentosaan. Bapa, dari tengah-tengah jemaat ini kami juga ingat akan saudara-saudara kami di luar kota yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Engkau memberkati Bapak Thomas Agus Budi di Bojonegoro yang sedang sakit. Kami berdoa untuk Bapak Winarno di Semarang, juga dalam keadaan kelemahan tubuh. Di dalam nama Tuhan Yesus, oleh kuasa bilur-bilur-Mu, oleh kuasa darah-Mu, kami berdoa bersama-sama. Belas kasihan-Mu jamah mereka Tuhan, beri kekuatan kepada seluruh keluarga. Begitu juga untuk seluruh jemaat ini beserta dengan keluarga ya Bapak, beri kesentosaan di dalam keadaan apapun juga. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari segala yang jahat, karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Engkau Allah yang mengasihi seluruh jemaat ini Tuhan. Maka dicurahkanlah berkat penyertaan, pemeliharaan, keperkasaan, kemenangan. Di dalam nama Allah Bapa di surga, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, Juru Penebus kami yang hidup, serta penyertaan oleh Roh Kudus yang memberi kami sukacita dan damai sejahtera di siang hari ini sampai Tuhan datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berseru, amin.